Ini sudah direkam ya, Pak Kenny? Gitu ya. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, Filipi 4 ayat yang ketiga saya bacakan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sampai ditulis dengan tanda seru. Dua kali dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tanda seru lagi. Ayat yang keenam, pokok dari khotbah saya pada pagi hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang sudah melakukan ucapan syukur pada pagi hari ini, bersyukurlah sekali lagi. Artinya Tuhan selalu mengharapkan kita untuk belajar mengucap syukur setiap saat. Nah, saya beri judul hari ini, renungan saya adalah dari kegalauan menuju pemulihan. Kenapa saya mencari topik kegalauan? Karena sejak Januari sampai Maret itu hati saya merasa galau. Saya nggak tahu bahasa galau itu bahasa Indonesia lainnya apa ya? Mungkin apa? Gundah, gelisah gitu. Ada satu kekhawatiran gitu. Khawatir eh, dalam segi ekonomi, khawatir dalam segi keuangan, khawatir dalam segi kesehatan, khawatir dengan anak cucu kita, ya, banyak sekali khawatir. Nah, ternyata cara menghilangkan kekhawatiran itu nomor satu adalah yang dipesankan oleh Paulus sampai 2 kali itu adalah bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bisa bersukacita? Nah, itu. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau kita tidak mengucap syukur? Bagaimana kita bisa bersukacita sementara kita hidupnya galau? Bagaimana kita bisa bersukacita sementara kita khawatir? Kalau orang khawatir, ini contoh. Khawatirnya apa misalnya? Saya sering jalan pagi sekarang. Saya jalan pagi sendirian. Ya, jalan sendirian. Kalau ada khawatir, khawatir ditabrak motor, khawatir ditabrak mobil, atau khawatir kita jatuh, pasti kita jalannya itu serba hati-hati dan serba ketakutan gitu. Ya, lihat kiri kanan, jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Nah, apakah kalau kita khawatir itu kita bisa bersuka cita? Saya yakin jalan pagi kita tidak akan jadi sehat. Itu akan jadi satu trauma yang sangat tinggi dan membuat kita tidak sukacita. Pasti jalan paginya tidak senyum, pasti jalan paginya akan jadi
galau, jadi gundah, jadi muka kita pasti ada, kalau orang Medan bilang mukanya pucet, atau mukanya cemberut, atau mukanya tidak ada senyum karena khawatir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita semua pernah mengalami masa-masa sulit saat hati kita gelisah, kecewa, bahkan putus asa. Kegalauan adalah bagian dari kehidupan, tetapi sebagai anak Tuhan kita memiliki harapan yang teguh, yaitu memiliki pengharapan hanya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus pilih doa pagi-pagi? Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka engkau akan ditambah-tambahkannya. Itu sebabnya kita pilih doa pagi. Banyak sekali orang pilih doa malam. Banyak sekali. Yang orang yang tidak bisa bangun pagi, dia akan doa malam. Bukan tidak bagus doa malam. Doa malam juga bagus. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Orang baru bangun itu adalah orang yang sudah di-refresh, seperti mobil yang sudah dicas atau handphone yang sudah dicas, yang siap berangkat untuk menempuh kehidupan pada hari ini. Nah, hari ini juga lah diawali dengan bangun tidur. Begitu bangun tidur, kita cari dahulu kerajaan Allah, maka engkau akan ditambah-tambahkannya. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa tokoh Alkitab yang mengalami kegalauan. Jadi jika Anda mengalami kekecewaan, atau Anda mengalami merasa berdosa, atau Anda mengalami kegalauan, Anda mengalami kekhawatiran, ya. Hari ini saya mau bagikan, jangan khawatir, karena kita punya teman-teman yang sangat terkenal di Alkitab, ya, yaitu tokoh-tokoh Alkitab yang juga ikut galau. Seperti Raja Daud pernah jatuh dalam dosa besar, namun ketika ia bertobat, ya, Tuhan memulihkannya. Di Mazmur 51 nanti bisa baca, coba dicatat saja, ya. Daud kurang hebat apa dekat sama Tuhan? Dia dekat sama Tuhan sehingga ia bisa mengalahkan Goliat. Ia dekat sekali sama Tuhan sehingga ia diangkat jadi raja. Nah, ketika sudah diangkat jadi raja, orang bilang, kalau kita dalam kesulitan ekonomi, ya, ini contoh Daud tuh. Ketika kita diangkat seperti Daud, jadi kaya, mungkin waktu kita sulit, kita bilang, wah, kalau ada uang, pasti tidak galau lagi, pasti tidak khawatir lagi. Itu karena posisi kita dalam keadaan tidak ada uang. Tapi saya kasih tahu, ketika uang itu datang, ketika jabatan itu datang seperti Daud, malahan membuat Daud jadi galau. Ya. Kenapa Daud bisa jatuh dalam dosa? Justru karena Daud dalam kegalauan, dalam kelewat santai, kelewat tenang, kelewat senang hidupnya. Ya. Di dalam kegalauannya, ya, kerajaannya sedang mengalami peperangan. Dia tidak sibuk dengan perangnya. Dia malah sibuk jalan-jalan di atas soto. Nah, itulah kegalauannya yang membuat jatuh dalam dosa. Tetapi Daud ingat, ia mengetahui dosa-dosanya. Ia cepat berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Itu yang paling penting. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Satu lagi Rasul Petrus menyesal setelah menyangkal Yesus, tetapi Tuhan mengampuninya. Nah, Petrus kurang dekat apa sama Tuhan Yesus? Ya, muridnya langsung. Ia beberapa kali mengalami mujizat, ia beberapa kali diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan suruh agak ke dalam sedikit untuk menangkap ikan, waktu itu mendapat ikan yang sangat banyak. Itu artinya dia diberkati luar biasa.
tetapi ia juga mengalami kegalauan. Saking dekatnya sama Yesus. Ketika Yesus mau ditangkap, ia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita pernah seperti Petrus? Kita menyangkal Yesus gara-gara ada sesuatu janji berkat yang akan diberikan seseorang. Kita berpikir, kita punya pikiran pengen murtad, pengen pindah agama. Pernah nggak berpikir seperti itu? Kalau pernah berpikir seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Petrus menyangkal Yesus saja, Tuhan ampuni. Satu lagi, Yunus lari dari panggilan Tuhan, tetapi setelah ia bertobat, ia juga pulih. Yunus tuh bandel. Mungkin di antara kita juga pernah seperti Yunus. Sudah tahu Tuhan melarang kita pergi ke sana. Tuhan suruh pergi ke sono gitu. Tapi kita pergi ke sana. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Coba introspeksi diri. Apakah kita pernah juga seperti Yunus? Yunus juga bertobat dan dipulihkan. Bahkan dia dipakai untuk menyelamatkan Niniwe. Itu di Yunus 3 dan 4. Bisa dicatat, nanti baca sendiri. Nah, satu lagi, Maria Magdalena. Dulu dikuasai oleh dosa. Tetapi Yesus membebaskannya dan menjadikannya saksi pertama kebangkitannya. Di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Catat itu. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Nanti baca situ mengenai Maria Magdalena. Tuhan tidak jijik melihat orang berdosa. Tetapi Tuhan jijik terhadap orang yang sudah tahu berdosa, dikasih kesempatan untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Nah, itu. Saudara kasih dalam Tuhan, jika hari ini kita merasa kita ada di bagian itu, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara kasih dalam Tuhan, saya bagikan renungan ini bukan untuk saudara, tapi untuk saya sendiri. Saya bacakan sehingga saudara kasih dalam Tuhan, kita dapat berbagi. Saya bukan orang kudus. Saya bukan orang yang hebat. Saya manusia biasa. Selalu orang kalau konseling kepada saya, ya, terutama suami istri yang mau bercerai itu banyak sekali yang konseling sama saya. Terutama para istri yang biasanya konseling sama saya. Saya akan katakan, saya jadi pendengar yang baik. Setelah itu saya bilang, panggil suamimu datang. Begitu suaminya datang, saya akan berkata pada perempuan atau wanita yang konseling sama saya di hadapan suaminya, saya katakan, suamimu itu jauh lebih baik daripada saya. Dosa-dosa suamimu, saya lebih daripada itu. Kekecewaan yang suamimu lakukan, saya lebih daripada itu. Tetapi mau tahu kenapa saya bisa bertobat pada waktu istri saya ada? Karena istri saya mengampuni saya. Karena istri saya, dia berdoanya begini, Tuhan ampuni suamiku karena ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Dia mengampuniku sehingga aku tidak khawatir lagi. Karena mau tahu, laki-laki itu kalau selingkuh atau laki-laki itu berbuat dosa, ya, waktu selingkuh itu di sebelah sana ia memikirkan sebelah sini. Waktu dia di sebelah sini ia memikirkan di sebelah sana. Nah, itu betapa sulitnya, betapa galaunya, betapa khawatirnya hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur waktu itu saya tidak sengaja mendengar istri saya berdoa buat saya. Ia katakan, Tuhan ampuni dia
ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Itu membuat saya bertobat. Karena ada pengampunan, karena ada satu kedewasaan dari istri saya, sehingga saya dipulihkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika di antara kita, para wanita, ibu-ibu, yang pernah dikecewakan oleh suaminya, jangan pikir dia sedang bersenang-senang. Jika ada yang melenceng, jangan pikir dia sedang bersenang-senang dengan kuntilanak di sebelah sana. Percayalah, waktu dia bersama dengan kuntilanak, ia akan memikirkan ibu-ibu yang di rumah. Ia akan memikirkan istrinya yang di rumah. Bagaimana supaya ia bisa bertobat? Ampunilah dia, berdoalah untuk dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga bapak-bapak yang mengalami kegalauan, mengalami kekecewaan, atau mengalami kesulitan, atau sudah ngerti kita berbuat dosa, tetapi mau berbalik kepada Tuhan. Ada satu kekhawatiran. Hari ini, berikanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan galau lagi, kembalilah kepada Tuhan. Ya. Mari kita berdoa sama-sama seperti ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam segala hal, karena Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Selalu bekerja untuk kami dalam segala situasi. Kami percaya padamu, rencana-rencana Tuhan, meskipun kita belum mengerti jalan-jalannya, tetapi kami hanya punya satu iman. Kami hanya berdoa kepadamu. Tuhan, aku datang kepadamu dengan segala kegalauan yang ada di hatiku. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang penuh kasih. Aku serahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami semua. Pulihkanlah hati kami semua, kuatkanlah iman kami semua, dan pimpinlah kami dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, untuk penutupnya, saudara kasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jikalau hari ini engkau sedang merasakan kegalauan, kekecewaan, atau kehilangan arah, ingat, bersukacitalah. Tuhan selalu menyelesaikan segala persoalanmu dengan kasih setianya. Baca di Mazmur 138 ayat 8. Percayalah, Tuhan tidak hanya ingin menghiburmu, tetapi Tuhan mengangkatmu dan memakaimu. Hidupmu akan kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, taatlah selalu pada firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan-Nya, maka engkau akan ditambah-tambahkannya. Terutama yang ditambahkannya adalah sukacita dan damai sejahtera kepada kita semua. Haleluya. Amin. Silakan Pak Gadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, pada pagi hari ini, ya Allah Bapa, kami bersepakat hati, memohon, dan berdoa kepadamu Tuhan, terutama untuk Presiden Ukraina yang mengatakan siap untuk mengakhiri perang dengan Rusia yang sudah berjalan selama 3 tahun. Setelah Presiden Trump memberikan tekanan besar kepadanya untuk segera fokus pada gencatan senjata. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon Tuhan, agar kedua pihak
mau saling mengalah Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun untuk Rusia dan juga Ukraina Tuhan. Tuhan, Kau berikan ketenangan hati kepada Presiden Rusia dan Ukraina Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Engkau sangat mengasihi negara Ukraina dan Rusia ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui genjatan senjata ini Tuhan Yesus Kristus mereka bisa berdamai dan bisa mulai saling memaafkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk periode 1 Januari sampai 27 Februari 2025 Tuhan. Polri beserta jajarannya Tuhan. Berhasil melakukan penangkapan terhadap 6.881 kasus tindak pidana narkoba yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Untuk kondisi ini, lindungilah bangsa Indonesia Tuhan. Terutama generasi-generasi muda Tuhan. Sadarkan mereka Tuhan, jamah lawat mereka satu persatu tanpa terkecuali Tuhan Yesus Kristus. Dari godaan narkoba, dari lingkungan-lingkungan yang jahat Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu wabah narkoba ini sangat merusak dampaknya Tuhan bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat kaum muda yang ada di Indonesia. Ya Allah Bapa, ya Allah Roh Kudus Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang sedang kecanduan juga Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan agar mereka bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kuat kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Haleluya. Amin. Lanjut. Lanjut doa kedua ya, Pak. Iya, Bu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kalau kami dipersatukan kembali karena Engkau mengasihi kami ya Bapak. Tuhan terima kasih. Tuhan kami mau berdoa untuk Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di 24 daerah. Kami berdoa ya Tuhan untuk KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan Polri agar memberikan perhatian yang serius dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati juga bagi pihak-pihak yang kecewa. Tuhan Yesus tolong turut campur tangan Tuhan dalam acara pemungutan suara ulang ini supaya tidak terjadi keributan dari para pihak yang kecewa. Tuhan, saat ini Tuhan cuaca yang tidak menentu, kami percaya Tuhan kalau ada Tuhan, Tuhan berkati supaya kami dapat menghadapi cuaca yang tidak menentu ini dan potensi vulkanik di berbagai tempat. Kami berdoa Tuhan supaya masyarakat siap dengan bencana-bencana alam dan pemerintah pusat daerah memberikan prioritas menangani setiap kerawanan akibat bencana alam. Berdoa bagi lembaga mitigasi bencana BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, termasuk para petugas damkar dan para relawan bencana. Mari kita memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom semua. Selamat pagi. Terima kasih yang sudah melayani Pak Sudarius.
Bu Linda Kustian, Ibu Yola, dan juga Pak John Minata yang sudah membagikan firman Tuhan ini mengenai bersukacitalah. Ya, bersukacita itu nggak gampang, apalagi kalau keadaan hati kita tadi Pak katakan galau. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita galau, berdoanya mungkin beda. Tuhan, cuaca saat ini tidak menentu, kadang hujan, kadang petir, ya, seperti hatiku juga kadang tidak menentu, ya, kadang marah, kadang kegalauan, kadang khawatir, ya, dimana bersukacita nggak mudah, tapi sebagai anak Tuhan kita tetap harus bersukacita dalam keadaan apapun juga. Ya, oke. Ada yang mau bersaksi mengenai bagaimana keadaan Bapak Ibu begitu mengalami masalah tetap bersukacita? Silakan. Kayaknya Ibu Deborah Indah nih yang mau bersaksi karena sudah maju ke depan. Monggo Ibu kalau bersaksi. Silakan. Semuanya. Ya, jujur ya, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saya juga pernah merasakan galau. Apalagi hari-hari ini saya galau banget. Kenapa? Karena ada satu pergumulan yang berat buat saya. Rumah saya di Tenjo itu harus dilelang. Saya galau sekali gitu. Kenapa? Karena rumah itu ditempati oleh pengerja. Kalau sampai dilelang berarti saya nggak dapat apa-apa. Ya, saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak ngerti lagi mesti gimana sama Tuhan gitu kan. Ya itu galau, tapi puji Tuhan kami tetap bersuka cita. Saya nggak berani ngomong juga sama hamba Tuhan yang nempatin rumah itu untuk nggak enak gitu. Kalau sampai dilelang kan otomatis mereka harus keluar paksa. Sementara surat pengosongan sudah terbit gitu. Ya lewat firman Tuhan hari ini, cuman saya bilang jadilah kehendak Tuhan. Saya jujur nggak rela lah rumah itu karena udah berapa banyak yang masuk gitu. Udah berapa banyak, ya dua-duanya sudah berapa banyak gitu. Tapi ya sudah berserah saja sama Tuhan. Sebenarnya saya nggak mau ya saksian ini membebani. Saya pikir membebani, membawa beban doa bagi teman-teman. Tapi saya harus sharekan karena firman Tuhan katakan jangan galau. Ya memang sebagai manusia titik nadir saya itu gitu. Tapi saya diingatkan Tuhan satu pujian yang mengatakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Ya, itu ya. Tetap semangat, Amin. tetap kuat, bangkit, jadi pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Makasih Bu Deborah Indah. Ya, karena waktunya juga kita tutup doa pagi kita. Saya mohon Pak John Minata untuk doa berkat Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Deborah Indah. Terima kasih para pendoa semua. Tadi yang berdoa siapa? Ibu Linda sama siapa tadi? Mohon maaf. Bu Yola Pak.
Oh, Bu Yola. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah begitu taat dan setia kepada Tuhan. Kita sudah tidak terasa, sudah 5 tahun. Sebentar, bulan depan kita ulang tahun ya. Kalau bisa, nanti minta sama Pak Andi, ulang tahun TDP, kita pinjam tempat Pak Andi. Ya. Nanti saya minta Ibu Hening siapin kue tar yang paling bagus. Paling bagus, gak usah gede-gede, tapi kecil gitu. Maksudnya paling bagus, yang gulanya tidak tinggi, biar semua orang bisa mencicipi. Mari, saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Saudara kasih dalam Tuhan, beraktivitaslah hari ini dengan sukacita, damai sejahtera. Jangan ada kekhawatiran lagi pada dirimu. Semua serahkan pengharapanmu hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak bisa diandalkan, siapapun dia. Suami kita, teman baik kita, bos kita, tidak bisa diandalkan. Yang hanya bisa diandalkan adalah hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah itu dengan senang hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih. Oke. Yuk kita buka video kita, Bapak Ibu, silakan. Oke, nih semua sudah buka video. Wah, luar biasa nih. Oke, saya foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih semua, happy weekend. Tuhan berkati. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Darius, semua. Ketemu hari Senin lagi. Ya, happy weekend. Ya, Happy terima kasih. weekend.